Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, ini datang dari Ivana. Pertanyaannya sangat singkat Pak Pendeta. Apa arti masa dalam Daniel 12, Pak? Demikian Pak Pendeta untuk pertanyaannya. Coba buka ya. Daniel 12. Saya percaya pertanyaan dari Ivana ini merujuk ke Daniel pasal yang ke-12. Itu ayatnya yang menyebutkan kata masa itu di ayat yang ke-7. Oke, baik. Kita bacakan Pak Pendeta untuk ayatnya. Ini boleh bacakan? Boleh. Daniel 12 ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Demikian Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan ini mengatakan apa artinya masa? Ada 1 masa, 2 masa, lalu setengah masa. Oke. Jadi totalnya 3,5 masa. 3,5 masa. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Lalu sampai di akhir dari kitab Daniel tidak dijelaskan apa maksudnya itu. Di akhir dari kitab Daniel tidak dijelaskan di sana. Sebenarnya sudah disebutkan juga 1 kali di dalam Daniel pasal yang ke-7 waktu tersebut, yaitu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Namun walaupun tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan 3,5 masa itu, Daniel pasal yang ke-12 mengatakan dalam ayat yang keempat, kita baca ayat yang keempat. Ayat 4, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kitab Daniel ini ada banyak yang tidak dimengerti sampai di akhir zaman. Banyak orang menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Pengetahuan akan bertambah. Ini Daniel, kitab Daniel ini ditulis oleh Daniel pada abad ke-6 kurang lebih sebelum Masehi. Dia tulis itu. Lalu sekitar 6 atau 7 abad kemudian, 1 abad 100 tahun, jadi kurang lebih pada tahun 90-an AD, ada buku yang lain yang juga ditulis, dan buku yang ditulis itu banyak sekali yang menyinggung kembali apa yang telah dituliskan di dalam buku atau kitab Daniel. Contohnya dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ada lukisan atau gambaran tentang berbagai binatang seperti singa, beruang, ya, macan tutul, binatang yang dahsyat, kepalanya ada 7, tanduknya ada 10, dan lain sebagainya. Lalu pada waktu buku yang ditulis sekitar hampir 7 abad kemudian itu, setelah itu ditulis, di dalamnya banyak menyinggung tentang, contohnya di Wahyu pasal yang ke-13 ada seekor binatang katanya. Ada unsur singa, ada unsur beruang, ada kepalanya, disebutkan berapa jumlahnya, ada tanduknya, semua disebutkan di sana. Itu semua dikaitkan dengan kitab Daniel. Jadi kitab Daniel ini semakin lama semakin dipahami. Apalagi setelah dituliskan kitab Wahyu. Walaupun di dalam kitab Daniel tidak disebutkan 3,5 masa itu apa artinya,
tapi dijelaskan dalam kitab Wahyu. Karena orang menyelidiki dan pengetahuan makin bertambah. Siapa sumber pengetahuan? Kalau menyelidiki Alkitab, sumber pengetahuan itu dari Allah. Mari kita buka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Dalam Wahyu pasal yang ke-12, di sana kita akan temukan juga unsur waktu yang disebutkan di dalam Daniel pasal yang ke-12, yaitu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Wahyu 12 ayat yang ke-14. Wahyu 12 ayat 14 saya bacakan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini kan istilah waktu yang datang dari kitab Daniel. Namun di dalam kitab Wahyu ada disebutkan juga waktu-waktu yang lain yang boleh menerangkan apa itu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Wahyu 13 ayat yang ke-5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. 42 bulan. 42 bulan itu berapa tahun itu? Tiga Tolong bantu hitung. Jangan 3,5 jangan pendeta. lihat saya seperti saya mau hitung. Saya lagi tanya Amy dan Stephen. 42 bulan itu berapa tahun? 3,5 tahun pendeta. 3 tahun itu 36 Terima bulan. kasih. Iya, 36 itu kan 3 tahun. Ya. Lalu kemudian 36 tambah 6, 42. 42. Jadi 3 tahun setengah, 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ternyata 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, yang adalah 3,5 masa, itu sepadan atau sama panjang waktunya dengan 42 bulan. Jadi 42 bulan itu adalah 3,5 tahun, maka 3,5 masa itu adalah 3,5 tahun. Tapi bukan hanya sampai di situ unsur waktu itu dijelaskan. Kita boleh baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Silakan. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1.260 hari lamanya. Terima kasih. 1.260 hari. Dalam Alkitab, 1 bulan itu 30 hari. Jadi kalau 1.260 hari itu dibagi dengan 30 hari, itu sama dengan 42 bulan. Jadi ternyata 1.260 hari itu sama dengan 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun. Jadi kurun waktu ini adalah kurun waktu yang sama, yang disebutkan 3 kali di dalam Wahyu 12 dan Wahyu 13, 3 kali secara berbeda-beda. 3,5 masa atau tahun, 42 bulan, atau 1.260 hari. Begitu pentingnya kurun waktu ini, sampai disebutkan 3 kali. Ada apa gerangan dengan waktu ini? Mungkin boleh dibahas di acara Pemuda Advent lah. Terima kasih.